Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atma Jaya. Kita akan belajar tentang mechanical element atau elemen mesin, tentang clutch dan kopling seperti itu. Ini adalah gambar dari clutch ya, sedangkan ini kopling ya. Oke, mungkin untuk yang kali ini materi yang ini adalah kita akan membahas tentang clutch ya. Untuk kopling mungkin pada part kedua ya. Apa sih itu clutch dan kopling? Clutch sendiri adalah sebuah perangkat mekanis yang menghubungkan dua poros dengan media gesek rem. Sistem ini didesain memungkinkan untuk kedua poros dapat terhubung dan terlepas. Ya, itu clutch. Kita sepakati bahwa clutch itu adalah sesuatu perangkat penghubung yang dapat terlepas dan menyambung ya dengan media gesekan rem. Sedang kopling adalah sebuah perangkat mekanis yang menghubungkan dua poros secara fix, tidak dapat terlepas. Tetapi pada perangkat ini ada beberapa komponen pendukung yang didesain agar dapat slip atau bahkan meredam torsi berlebih dari yang diizinkan. Jadi kalau semuanya torsinya terlalu besar, dia ada bagian yang memang meredam atau bahkan slip ya. Seperti itu. Jadi kita sepakati bahwa kopling itu bukan clutch dan clutch itu bukan kopling ya. Clutch itu sendiri, kopling itu sendiri. Jangan salah mengartikan ya. Oke, cara kerja clutch. Nah, ini saat clutch terhubung. Saat koplingmu nggak kamu injak atau nggak kamu tekan, ya terhubung dia. Saat kamu injak, dia lepas. Atau saat kamu tarik tuasnya pada stangmu, dia akan terlepas. Ya, jadi kamu bisa memasukkan prosneling atau gigi transmisi. Bagaimana sih bedanya dengan kerja kopling? Nah, kopling sendiri itu mereka terhubung antar satu poros dan poros lainnya ya. Tetapi di dalamnya itu ada mekanisme peredam. Entah itu pegas, entah itu karet, yang penting ada peredam viskosnya. Sehingga dia bisa meredus torsi yang berlebih. Jadi semuanya kalau dihubungkan oleh motor penggerak itu saat terjadi beban yang berlebih atau hentakan torsi yang sangat besar, dia tidak patah, tidak fatigue, tidak patah dan meminimalisir kerusakan yang fatal. Oke, clutch. Kita berpikir sederhana tentang clutch. Saat kita menarik tali tambang, di situ ada media yang kita tarik, ada yang kita beri gaya, kita tarik ya. Nah, di dalam tangan itu sendiri ada force ya, dan juga ada sidik jari di situ atau fingerprint, sehingga itu yang menjadi media geseknya ya. Kerangka berpikirnya ya, gesekan dimanfaatkan untuk menghentikan atau meneruskan gaya. Itu secara sederhananya. Kita lihat fingerprint kita. Kalau kamu pernah bongkar kampas rem atau kampas kopling, itu ada sisi kasarnya. Nah, sisi kasar ini sendiri yang dimanfaatkan untuk para pendesain clutch dan rem itu mengadopsi anatomi tubuh ini supaya apa? Bisa menghentikan atau meneruskan sebuah gaya. Tekstur kasar pada clutch pads transmisi terinspirasi dari sidik jari kita untuk dapat mencengkram ya. Secara sederhananya seperti itu. Ya, coba kamu lihat tanganmu, itu ada sidik jarinya kan. Ya. Nah, surface kasar itu sendiri yang membuat kita dapat mencengkram sesuatu ya. Begitu juga dengan clutch dan rem. Oke, clutch. Sistem mesin dan transmisi pada kendaraan modern memiliki setidaknya satu buah clutch sebagai komponen. Kendaraan all-wheel drive atau four-wheel drive dapat memiliki beberapa cengkraman, tergantung pada desain, struktur, dan jenis mesin serta transmisinya. Clutch dapat menjadi komponen yang berdiri sendiri.
digunakan untuk menghubungkan internal combustion engine atau ICE jika disingkat ya ke transmisi, atau dapat menjadi subkomponen atau komponen utama lainnya. Contoh seperti torque converter, automatic transmission, transfer case, limited slip differential atau yang kita kenal dengan LSD dan lain-lain ya. Bergantung pada jumlah plat gesek, kopling dapat berupa single plat clutch, multi disc clutch. Mungkin single plate clutch ini sering kita jumpai pada kendaraan-kendaraan konvensional dan lain sebagainya yang menggunakan satu plat gesek satu plat gesek ya. Untuk multi disc clutch itu biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan roda 4 atau roda 2 yang memang membutuhkan perpindahan membutuhkan perpindahan gigi yang lebih cepat dan lebih smooth seperti itu ya. Seperti contohnya pada kendaraan Nissan Skyline atau ya mobil-mobil sport seperti Mercedes dan lain sebagainya sudah menggunakan multi disc clutch untuk kecepatan perpindahan gigi dan hentakan yang semakin kecil seperti itu ya. Termasuk juga sepeda motormu juga menggunakan multi disc clutch ya. Kalau kamu bongkar sepedamu, kampasnya itu kan ada beberapa bagian ya. Nah, itu yang dinamakan multi disc clutch seperti itu. Itu pada sepeda. Kalau pada mobil berarti clutch-nya itu ada beberapa bagian, entah itu 2, multi, dual, atau mungkin 3, 4, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan pada jenis gesekan, kita dapat memiliki seperti dry clutch dan wet oil atau clutches ya. Wet clutch itu dia clutch yang terendam dalam oli ya. Kalau yang dry itu tanpa oli, kalau yang basah itu menggunakan oli ya, terendam di dalam. Seperti kampas ini apa namanya? Kampas clutch yang ada di sepeda motor, dia kan terendam oli ya, seperti itu. Oli sendiri berkaitan dengan ada yang namanya daya rekat. Daya rekat itu juga berfungsi sebagai perekat antar disc dan clutch pad-nya ya atau media geseknya seperti itu. Sedangkan kalau yang dry, dia memang benar-benar kering, pendinginannya dia menggunakan udara dan tanpa media cair. Biasanya kopling plat tunggal kecuali torque converter mengadopsi gesekan kering dan multi disc clutch dengan gesekan basah ya. Multi disc itu kebanyakan menggunakan yang basah ya. Kalau yang tunggal itu menggunakan sistem kering, kecuali yang torque converter. Torque converter itu sistem pada transmisi automatic ya, di mana ada sudu-sudu sebagai dengan media hidrolik atau oli yang memutar turbin sehingga oli tadi itu menjadi media penghantar torsi seperti itu atau putaran ya. Contohnya ini pada sepeda motormu kan seperti ini kan ya. Itu multi disc clutch yang kebanyakan terendam dalam oli seperti itu. Ini pada mobil ya. Mobil dia menggunakan single plate ya. Kebanyakan seperti ini ya. Itu ada diafragma, ini ada clutch-nya, dia juga ada peredam torsinya sehingga tidak terjadi hentakan yang sangat tinggi. Nah, sedangkan yang ini adalah disc plate atau clutch racing ya, di mana dia menggunakan dua atau bahkan 3 plat gesek seperti itu ya. Oke, dalam pengoperasiannya, clutch dapat memiliki 4 status pengoperasian. Yang pertama adalah open. Torsi 0 ditransmisikan antara poros input dan output. Slipping adalah jumlah torsi ditransmisikan antara poros input dan output. Perbedaan kecepatan antara poros input dan output signifikan, misalnya 500 rpm. Jadi slip-nya itu lebih besar ya, bisa 500 bisa 1000 rpm slip-nya ya. Terjadi selisih
RPM. Deltanya itu sekitar itu ya. Sedangkan untuk micro slipping adalah hampir semua torsi input yang ditransmisikan melalui kopling, perbedaan kecepatan antar poros input dan output sangat kecil, sekitar 5-10 RPM. Sedangkan close adalah dijepit, dikunci, tidak ada slip antar poros input dan output. Semua torsi input ditransmisikan melalui kopling. Terlepas dari tipenya, setiap kopling memiliki kapasitas torsi. Kapasitas torsi dari kopling adalah besarnya torsi yang dapat dialirkan oleh kopling saat tergelincir atau saat tertutup penuh. Kapasitas torsi kopling bergantung pada serangkaian faktor, seperti luas total permukaan gesekan, koefisien gesek, gaya normal yang bekerja pada kopling, jumlah elemen gesekan. Nah, untuk menghitung kapasitas torsi kopling, kita akan melihat geometri cakram kopling gesekan. Nah, kita lihat ya di atas gambar ini. Di dalam luas permukaan gesek, kita akan mewakili luas dasar, yaitu adalah dx ya, pada jarak x dari pusat. Nah, dx dan x ini, ya. Dx itu adalah luas dasar, dan jarak x dari pusat. Ya. Jadi di sini ini di antara x dan dx itu adalah luas permukaan gesek ya. Di mana FA N gaya normal yang menekan plat kopling. TC dengan satuan Newton meter kapasitas torsi dari kopling. R1 satuannya adalah meter, jari-jari bagian dalam dari permukaan gesekan. R2 meter juga jari-jari luar dari gesekan permukaan. Nah, untuk tekanan P yang bekerja pada kopling sama dengan perbandingan antara gaya normal FA dan luas permukaan gesekan S dengan satuan meter persegi. Sehingga dapat rumusnya paling sederhana adalah P sama dengan FA per S. Dengan asumsi luas paku keling dapat diabaikan. Luas permukaan gesekan dihitung sebagai S sama dengan S2 dikurangi S1. Nah, S sendiri itu dengan rumus PR kuadrat, PR2 kuadrat dikurangi PR1 kuadrat. Sehingga menghasilkan Pi kali R2 kuadrat min R1 kuadrat. Ya. Masukkan persamaan 2 dan 1 didapatkan ekspresi untuk tekanan clutch. P-nya sama dengan FA per S kita masukkan sehingga menghasilkan Pi R2 kuadrat min R1 kuadrat. Area elementary dA dihitung dengan dA2 Pi X dx. Nah, gaya normal dasar dN yang bekerja pada bidang dasar dihitung sebagai dN sama dengan PdA. Masukkan ke dalam persamaan 3, 4, dan 5. Ya, yang tadi juga kita masukkan ya. Sehingga didapat dN sama dengan 2FA X dx min dibagi R2 kuadrat min R1 kuadrat. Gaya gesek pada elementary dF dihitung dengan dF sama dengan mu dN. Di mana mu adalah koefisien gesek dari cakram clutch. Mengganti 6 dan 7 didapatkan dF mu dx FA X dx dibagi dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat dikali dengan mu dN. Ya, kita masukkan dengan persamaan 6 dan 7 ya. Torsi gesekan pada elementary dt dihitung dengan dt sama dengan X df. Kita masukkan dengan persamaan 8 dan 9 sehingga dapat dt sama dengan 2 mu FAX kuadrat dx dibagi dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat. Nah, kita integralkan persamaan 10 dari R1 dari R1 ke R2. Kita dapat ekspresi matematis dari kapasitas torsi clutch
dengan TC integral R kuadrat R2 R1 integral R2 R1 dt sama dengan 2 mu FA dibagi dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat. Dengan batas atasnya R2, batas bawahnya R1. X kuadrat dx. Sehingga dihasilkan 2/3 mu R2 pangkat 3 min R1 pangkat 3 dibagi R2 kuadrat min R1 kuadrat dikali. Oke. Karena kopling memiliki dua permukaan gesek, sehingga perhitungan matematis yang dihasilkan untuk kapasitas torsi dari single plate clutch adalah TC sama dengan 2 dikali 2/3 mu R2 pangkat 3 dikurangi R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 2 dikurangi R1 pangkat 2 dikali FA. Ya. Untuk ekspresi pada multi-disc clutch menjadi TC tinggal dikalikan Z dikalikan dengan rumus tadi ya. Seumpamanya nih, pada motormu ada 6 buah disc clutch, berarti dia ada berapa permukaan gesek? Ada 12 ya. Jadi setiap plat gesek menghasilkan 2 media gesekan. Sehingga kalau samanya 3 berarti ada 6. Kalau 6 berarti ada 12 ya. Tinggal dikalikan saja Z itu tinggal berapa jumlah clutch-nya. Di mana Z adalah jumlah permukaan gesek. Misalnya kalau 2 untuk 4 cakram untuk 1 cakram gesek, sedangkan untuk 4 untuk 2 cakram gesek, seperti itu. Asumsi dengan asumsi min radius Rm dengan satuan M, sehingga clutch dihitung Rm sama dengan R2 plus R1 dibagi 2. Ya, kita dapat menyimpulkan ekspresi yang sangat sederhana dengan kesalahan yang dapat diterima untuk kapasitas torsi kopling, yaitu sehingga TC sama dengan Z mu FA dikali dengan Rm, seperti itu. Jadi jangan lupa ya, kalau samanya plat gesekmu itu koplingmu itu ada 1, berarti ada 2 jumlah plat gesek dikali 2 ya. Kalau sepeda motormu itu pakai clutch-nya itu ada 3 buah disc gesek, berarti ada 6 permukaan jumlah gesek. Kalau 6 berarti dikali 2 jadi 12. Seperti itu ya. Nggak usah bingung. Nih, ada contoh soal. Kita perhatikan ya soal ini, siapa tahu nanti saat ujian akhir semester soal ini keluar ya. Sebagai contoh nih, hitung kapasitas torsi kopling kering plat tunggal yang mempunyai gaya normal 200 Newton, jari-jari luar 0,3 meter, jari-jari dalam 0,2 meter, dan koefisien geseknya adalah 0,4. Mengganti parameter yang diberikan dalam persamaan 11 ya. Kita menggunakan persamaan yang 11. Kita dapatkan adalah TC sama dengan 2 dikali 2/3 dikali koefisien geseknya ya 0,4 dikali 0,3 pangkat 3 dikurangi 0,2 pangkat 3 dibagi dengan 0,3 pangkat 2 dikurangi 0,2 pangkat 2 dikali 250 Newton sebagai gaya normalnya ya, sehingga didapat 50,7 Newton meter, seperti itu. Soal ini dipelajari, siapa tahu nanti keluar di ujian akhir semester. Terima kasih sudah menonton. Kita mungkin untuk yang bagian kopling akan kita lanjutkan pada part kedua. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.